Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-49, dengan judul Pil Surgawi Pilsi. Langsung ke dalam alurnya. Kompas di tangan wanita itu mulai kabur saat dia terus memasang segel di atasnya. Itu akan membalikkan waktu dan mengungkapkan pemandangan Wang Lin berubah menjadi asap dan mengambil alih salah satu pembudidaya berjubah hijau. Pada saat ini, kelompok pembudidaya Wang Lin masih berada 10.000 kaki dari wanita itu. Kultivator Wang Lin melangkah maju dan melewati beberapa pembudidaya. Saat mereka memandangnya dengan kaget, dia tiba di belakang kultivator di depan kelompok. Kultivator di depan adalah seorang pria paruh baya di langkah ketiga, di sekitar Nirvana Void. Dia sepertinya memperhatikan sesuatu dan berbalik. Mata kultivator yang dikendalikan Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan asap aneh keluar dari dahinya dan memasuki mata pria paruh baya. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Ketika itu terjadi, tubuh pria paruh baya itu bergetar dan menunjukkan sedikit perlawanan. Namun, perjuangan segera mereda dan digantikan dengan ketenangan. Wanita yang menatap kompas juga gemetar. Kompas di tangannya mulai bergetar hebat. Tepat ketika itu akan mengungkapkan apa yang telah terjadi, pria paruh baya Wang Lin telah mengambil alih wanita yang berjarak 10.000 kaki itu. Saya menemukan setetes cairan hitam dan saya tidak tahu apa itu, kata pria paruh baya dengan suara serak sebelum terbang lebih dari 1.000 kaki. Ketika para pembudidaya yang duduk di sana membuka mata mereka, pria paruh baya itu mengeluarkan setetes cairan hitam dan terbang ke depan. Saat tetesan cairan hitam muncul, gelombang esensi air yang kuat muncul. Saat wanita itu mendengar suara pria paruh baya, dia melihat ke atas dan melihat tetesan cairan hitam. Muridnya tiba-tiba menyusut. 10.000 cairan korupsi halus. Mata wanita itu dipenuhi dengan keterkejutan. Meminjam momen syok, pria paruh baya yang dikendalikan oleh Wang Lin terbang beberapa ribu kaki lagi. Dia sekarang hanya beberapa ribu kaki dari wanita itu. Namun, saat dia berada dalam jarak 1.000 kaki, ketiga bendera itu menyebabkan riak bergema dan mengeluarkan suara siulan yang keras. Pada saat yang sama, kompas di tangan wanita itu dengan jelas menunjukkan adegan Wang Lin yang berubah menjadi kabut dan memasuki telinga pria paruh baya. Berhenti. Hati wanita itu bergetar dan dia menjerit. Dia akan mundur, dan pemuda dengan wajah seperti giok putih juga dipenuhi ketakutan. Essence, bubar. Saat wanita itu berteriak, pria paruh baya yang dikendalikan oleh Wang Lin itu meraung. Tubuhnya ambruk dan sehelai asap keluar dan berubah menjadi Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, cairan hitam yang dia jentikkan ke wanita itu meledak. Cairan seperti tinta hitam dengan cepat menyebar, dan segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki menjadi hitam. Ratusan pembudidaya baru saja menyadari apa yang terjadi ketika mereka menjerit menyedihkan. Tubuh mereka dengan cepat membusuk dan langsung berubah menjadi cairan hitam. Bahkan lebih dari selusin pembudidaya berjubah hijau di belakang Wang Lin tidak bisa lepas dari tinta hitam pada waktunya dan semuanya mati. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari belakang Wang Lin. Boneka Yixi yang kehilangan lengan kanannya menerjang ke arah tiga bendera. Ada ledakan keras saat Yixi mematahkan salah satu bendera dan menyerang dua yang tersisa. Semua ini terjadi saat wanita itu berkata, "Berhenti." Wang Lin melangkah maju dan mendekat 1.000 kaki dalam sekejap saat wanita dan pria muda itu mundur. Pria muda itu mengenali Wang Lin dan ketakutan. Wanita itu menekan tangan kirinya pada kompas dan akan melaporkannya kepada yang lain. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk mereka berdua. Berhenti. Dengan satu kata, benang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia dan melingkari wanita dan pria muda itu. Tubuh mereka gemetar dan dihentikan sepenuhnya oleh Wang Lin.
Ketakutan pria muda itu semakin kuat dan tangan kiri wanita itu kurang dari 1 inci dari kompas tetapi membeku di udara. Wang Lin langsung mendekat dan mengambil kompas dari wanita itu. Tidak ada belas kasihan di hatinya saat telapak tangan kirinya mendarat di dahi wanita itu. Tubuh wanita itu berubah menjadi kabut darah dan bahkan jiwa asalnya runtuh bersamanya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan embusan angin meniup kabut darah ke arah pemuda itu. Saat kabut darah menyelimuti pemuda itu, Wang Lin mengayunkan tangannya dan ada kilatan cahaya darah. Pedang darah mengikuti dan memotong kepala pemuda itu. Pada saat inilah juga suara gemuruh bergema dan bendera kedua dan ketiga dipatahkan oleh lengan kiri Yisi. Semua tinta hitam dalam jarak 10.000 kaki menyusut seperti orang gila kembali menjadi setetes cairan hitam di depan Wang Lin, dan dia menelannya kembali ke tubuhnya. Semuanya berakhir, ratusan pembudidaya mati. Wanita dan pria muda bernama Zhao juga tewas. Bahkan 3 bendera besar pun hancur. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Dia ingin semuanya cepat selesai. Dia menyingkirkan Yisi dan menghilang ke laut. Di dalam laut, Wang Lin dengan cepat menyerang ke depan. Dia memegang kompas dan perasaan keilahiannya masuk ke dalam. Matanya dipenuhi dengan garis darah saat esensi pembatasnya mengalir masuk. Dia menghapus indera ketuhanan dari kompas, menjadikannya miliknya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melakukan ini. Tetapi Wang Lin memiliki esensi batasan, jadi dia bisa melakukannya. Dengan kompas di tangan, dia mengendalikan pembatasan di atas laut Pil. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan hati-hati berenang melalui laut Pil dan dengan hati-hati melihat ke arah kompas. Dia bisa melihat bahwa di dalam Pil Si, hanya ada 3 hingga 5 titik hijau, dan salah satunya sangat mempesona. Titik hijau yang tersisa semuanya berada di atas laut. Jelas tidak nyaman untuk tinggal di dalam laut ketika Void Cloud sedang memurnikannya. Menatap titik hijau yang mempesona, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Void Cloud, selanjutnya kau. Wang Lin bergabung ke dalam formasi pembatasan dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tengah laut Pil. Saat tubuhnya muncul, dia melihat laut di sekitarnya berputar, dan gemuruh bergema. Dia merasa seperti akan ditarik bersama dengan laut. Melihat kompas, dia tidak jauh dari Void Cloud. Namun, Wang Lin melihat sekeliling ke laut yang sedang ditarik. Mungkin aku tidak perlu menyerahkan 30 juta jiwa Dao, Wang Lin merenung dan tidak lagi bergerak maju. Sebaliknya, dia tenggelam ke dasar laut dan menyembunyikan dirinya. Gelombang dahsyat sepertinya melesat melintasi laut Pil sementara gemuruh terus berlanjut. 8 pusaran berputar di sepanjang tepinya, dengan pusaran ke-9 di tengah laut Pil. Pusaran ini berputar semakin cepat. Segera, 8 pusaran berkumpul di laut dan mulai berputar dengan pusaran ke-9 sebagai pusatnya. Jauh di dalam pusaran ke-9 duduk Void Cloud. Wajahnya agak pucat dan tangannya terus membentuk segel. Rumor mengatakan bahwa Pil Si terbentuk ketika Pil Celestial mendarat di sini. Namun, kenyataannya itu bukan Pil Surgawi penuh, hanya setengah dari 1. Mata Void Cloud berbinar dan tangan kanannya meraih kehampaan di hadapannya. Pil Si, padatkan. Dengan keras, pusaran mulai berputar lebih cepat. Saat mereka mengembun, ukuran laut berkurang dan untaian energi langit menyebar. Pil Si seperti cekungan, dan di tengahnya ada pusaran raksasa yang menarik air. Di langit, puluhan ribu pembudidaya benua iblis hijau melihat ke bawah. Mereka sedang menunggu Void Cloud untuk memadatkan setengah Pil Surgawi untuk membuka penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Wang Lin juga bersembunyi di dalam pusaran. Dia sedang menunggu Void Cloud untuk memadatkan Pil Surgawi sebelum meluncurkan serangannya. Waktu perlahan berlalu. Void Cloud sama sekali tidak bisa mengamati sekelilingnya.
Puluhan ribu pembudidaya di langit semuanya memusatkan perhatian mereka pada Void Cloud. Tidak ada yang mengharapkan pembudidaya benua surgawi untuk tetap berada di Laut Pil setelah membersihkannya berkali-kali. Dengan batasan di sini, tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di dalam. Bahkan pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa 3 bendera besar telah rusak dan kompas telah berganti pemilik. Pada saat ini, tatapan mereka semua ditarik oleh Void Cloud. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada menonton salah satu dari 4 jenius, Void Cloud, memperbaiki Laut Pil menjadi Pil Surgawi. Bahkan Void Cloud tidak menyangka Wang Lin kembali setelah pergi. Dia berada di dalam pusaran ke-9 dengan ekspresi serius di wajahnya, dan tangannya membentuk segel, menyebabkan pusaran itu bergemuruh. Pusaran dengan cepat menyusut dari ukurannya yang tak berujung menjadi kurang dari 1 juta kaki. Air laut di pil si raksasa dimurnikan menjadi pusaran setinggi 1 juta kaki. Adegan ini membuat bersemangat para pembudidaya benua iblis hijau di langit. Void Cloud mengungkapkan senyuman. Dia menarik napas dalam-dalam dan meraung ke langit saat kultivasinya meletus. Kultivasinya sangat aneh, bahkan pada saat ini, tidak mungkin untuk merasakan tingkat kultivasi yang tepat. Seseorang hanya bisa merasakan gelombang energi pedang yang kuat. Sebuah niat pedang mengelilingi daerah itu. Guru mengizinkan saya datang untuk membentuk pil surgawi dari Laut Pil untuk mendorong reputasi saya 1 langkah di atas 3 lainnya. Kemudian, sebagai jenius nomor 1 di benua timur, saya akan pergi ke ibu kota kekaisaran di benua tengah untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kuil leluhur. Mata Void Cloud berbinar. Air laut 1 juta kaki mulai mengembun sekali lagi menjadi 500.000 kaki, lalu menyusut lagi menjadi 300.000 kaki. Jika Seseorang melihat ke bawah dari langit, hanya seluas 300.000 kaki yang tertutup air, rumput laut dan karang terungkap, dan banyak binatang buas di laut meledak. Episode ke-50, dengan judul Pil Surgawi Runtuh, langsung ke dalam alurnya. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh Laut Pil. Void Cloud sangat serius karena tangannya terus membentuk segel yang berbeda. 300.000 kaki air laut mengembun sekali lagi menjadi 100.000 kaki. Wajah Void Cloud pucat, bahkan baginya, ini bukanlah beban kecil. Ketika laut memadat hingga 100.000 kaki, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah botol giok muncul. Dia menghancurkan botol dan setetes cairan emas terbang keluar. Saat tetesan cairan emas ini muncul, energi surgawi yang padat muncul. Energi surgawi begitu padat, terasa seperti padat. Void Cloud menarik napas dalam dan melambaikan tangan kanannya. Tetesan cairan emas terbang menuju pusaran laut di depannya. The Pil Sea dibentuk oleh Celestial Pil. Banyak orang mengetahui hal ini. Banyak orang ingin memperbaikinya kembali menjadi pil surgawi, tetapi tidak ada yang berhasil karena mereka kehilangan primer. Primernya adalah setetes cairan emas ini. Void Cloud tersenyum. Tetesan cairan emas ini sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang telah ditemukan oleh benua iblis hijau setelah mencari selama bertahun-tahun. Ini dulunya milik pil celestial yang membuat pil Sea. Tampaknya, mustahil untuk mereformasi pil surgawi, 100.000 kaki akan menjadi batasnya. Banyak orang harus berhenti di ketinggian 100.000 kaki dan tidak dapat memadatkannya lagi. Air laut akan menyebar dan kemudian kembali ke Laut Pil. Tapi kali ini, karena dia, Void Cloud, telah memutuskan untuk bertindak, dia sepenuhnya siap dan tidak akan membiarkan kesalahan. Saya pribadi akan memperbaiki pil surgawi dan menghancurkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Ini seharusnya cukup untuk menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi. Void Cloud tersenyum dan air di depannya berubah drastis setelah menyerap tetesan cairan emas. Laut tampak mendidih dan mulai bergolak dengan hebat. Tiba-tiba menyusut dari 100.000 kaki,
melanggar ambang batas ini, dan berubah menjadi 50.000 kaki, 30.000 kaki, 10.000 kaki. Semakin kecil itu mengembun, semakin kuat pil surgawi itu. 10.000 kaki tidak cukup. Void Cloud menutup matanya dan niat pedang yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya, menutupi pusaran laut. Ini adalah dia yang sepenuhnya mengintegrasikan akal ilahi ke dalam pusaran laut tanpa menahan apapun. Gemuruh menggelegar bergema. Saat semua pembudidaya di langit menyaksikan, 10.000 kaki air laut menyusut menjadi 8.000 kaki, 5.000 kaki, 3.000 kaki. Ini belum berakhir, itu dengan cepat menyusut hingga 1.000 kaki. Saat menyusut, pusaran air laut tak lagi terlihat jelas. Dalam sekejap, setengah dari celestial pil mulai terbentuk di dalam. Namun, pada saat ini, tidak ada gangguan yang diizinkan, karena ini adalah tahap terakhir dari kondensasi setengah pil surgawi ini. Pil itu sangat tidak stabil, dan jika diganggu, kemungkinan besar akan meledak lebih awal. Konsekuensi dari itu tidak terbayangkan. Inilah mengapa benua setan hijau telah membersihkan seluruh laut pil, untuk memastikan tidak ada yang salah sebelum Void Cloud bertindak. Namun, karena pembatasan tersebut, tidak ada yang tahu keberadaan Wang Lin. Pembatasan ini sekarang menjadi milik Wang Lin. Jika dia ingin menyembunyikan dirinya, maka tidak ada yang bisa mendeteksinya di dalam formasi. Void Cloud hampir berhasil, tetapi pada saat ini, aura muncul dari rumput laut di bawahnya. Aura ini adalah Wang Lin, dan begitu dia muncul, dia mengambil langkah maju. Dia langsung menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di luar 1.000 kaki air laut. Void Cloud akan disaring kembali ke dalam pil surgawi. Meskipun Wang Lin muncul dengan sangat tiba-tiba, indera ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya langsung mengunci dirinya. Beberapa orang di langit segera memperhatikannya. Ekspresi mereka berubah dan mereka menyerang Wang Lin. Meskipun mereka cepat, Wang Lin lebih cepat. Dia bergabung dengan pembatasan dan muncul di luar 1.000 kaki air laut. Void Cloud sedang dimurnikan. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang darah muncul dan menebas. Dia tidak membelah menuju Void Cloud tapi pusaran laut setinggi 1.000 kaki. Berhenti. Raungan yang mengejutkan datang dari langit untuk menghalangi Wang Lin, tetapi keinginan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa mereka hentikan. Void Cloud telah memfokuskan dirinya sepenuhnya pada air laut, dan sangat sulit untuk membagi perhatiannya. Wang Lin juga muncul dengan sangat tiba-tiba, waktunya luar biasa. Tapi Void Cloud tidak menjadi salah satu dari 4 jenius secara tidak sengaja. Saat pedang Wang Lin turun, dia benar-benar membuka matanya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tidak punya waktu untuk terkejut. Dia segera menggigit lidahnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Pada saat yang sama, indera keilahiannya dengan cepat menarik diri dari air laut. Seteguk darah itu segera berubah menjadi bayangan pedang dan bertabrakan dengan pedang darah. Ada ledakan keras saat mereka bertabrakan. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan pedang darah itu terlempar ke belakang. Wajah Void Cloud pucat dan bayangan pedang yang dibentuk oleh darah meledak. Itu kamu. Ekspresi Void Cloud galak dan perasaan divinenya dengan cepat menarik diri. Setelah akal ilahi kembali, dia bisa membebaskan tubuhnya untuk melawan Wang Lin. Dia hanya perlu menunda Wang Lin beberapa saat agar ratusan pembudidaya di atas turun. Maka akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melarikan diri. Tetapi Wang Lin telah menunggu lama, dan dia selalu merencanakan beberapa langkah ke depan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Void Cloud melarikan diri? Dia telah memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk waktu yang dibutuhkan para pembudidaya di atas untuk tiba. Pembatasan ada di tangan Wang Lin, dan dengan kendali Wang Lin, mereka tidak bisa bergabung dengan pembatasan, mereka hanya bisa terbang menuju Wang Lin. Namun, saat mereka mendekat,
batasan tiba-tiba berubah dari hanya bisa masuk, menjadi hanya bisa pergi. Pembatasan juga sangat menyusut dan muncul di hadapan ratusan pembudidaya yang turun. Ratusan pembudidaya membanting batasan dan diblokir. Namun, dampaknya menyebabkan restriksi bergetar dan menunjukkan tanda-tanda putus. Namun, Wang Lin tidak ingin menjebak mereka, dia hanya butuh waktu. Dengan formasi yang menunda mereka, itu sudah cukup. Saat akal ilahi Void Cloud hendak menarik diri dari air, pedang darah Wang Lin dipukul mundur. Namun, tubuh asli esensi api miliknya muncul, menangkap pedang darah, dan menebas sekali lagi. Dengan ini, lautan api memenuhi area tersebut, dan waktunya sangat tepat. Itu terjadi tepat setelah serangan pertama, dan meskipun serangan pertama gagal, serangan kedua adalah serangan yang sebenarnya. Serangan ini mendekat, mata Void Cloud memerah, dan dia meraung saat serangan itu memotong pusaran laut. Saat pusaran dipotong, ia berhenti berputar. Aura destruktif datang dari 1000 kaki air laut. Aura ini terasa seperti bisa menghancurkan dunia berkali-kali, itu cukup kuat untuk membunuh semua yang terlihat. Void Cloud masih memiliki sebagian indera keilahiannya di dalam air laut. Ketika air laut dipotong, aura penghancur menyebar dan indera keilahian di dalamnya hancur, menyebabkan dia batuk darah. Dia mundur tanpa ragu-ragu, dan saat ini, dia tidak lagi peduli dengan Wang Lin atau air laut. Meskipun dia datang ke sini dengan avatarnya, jika avatar ini mati dan pedangnya hancur, tubuh aslinya akan mengalami pukulan yang akan sulit untuk dipulihkan. Juga pada saat ini, ratusan pembudidaya menyerbu dan pasukan puluhan ribu pembudidaya gemetar. Mereka merasakan aura destruktif yang dapat menghapus semua kehidupan yang menyebar ke segala arah, mengabaikan batasan tersebut. Pil surgawi akan meledak. Dalam sekejap, puluhan ribu pembudidaya kehilangan akal dan mulai mati-matian melarikan diri. Mereka ingin menyatu dengan formasi dan pergi, tetapi dengan Wang Lin yang mengendalikan formasi, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Wang Lin berbalik tanpa ragu-ragu dan mengambil langkah menuju benua banteng surgawi. Riak bergema dan dia akan menghilang. Tetapi tepat pada saat ini, air laut 1000 kaki melepaskan gemuruh yang menyebar di Laut Pil dan mencapai benua banteng surgawi dan benua setan hijau. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di langit mengeluarkan darah dan telinga mereka berdengung. Void Cloud terhuyung dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Aku tidak akan membiarkan ini pergi. Saat dia meraung, lautan air setinggi 1000 kaki tiba-tiba meledak. Langit terdistorsi, bumi bergetar, dan kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan menyebar. Pil surgawi meledak lebih awal. Itu seharusnya meledak di dekat benua banteng surgawi. Itu akan menghancurkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi sambil mengguncang fondasinya. Sebagian besar benua banteng surgawi akan hancur dan menyebabkan banyak kerusakan. Tetapi pada saat ini, pil surgawi meledak di tengah laut pil. Akibatnya, benua banteng surgawi bukan satu-satunya yang rusak, benua iblis hijau juga menderita. Void Cloud terlalu dekat. Meskipun dia berlari seperti orang gila, dia masih terlalu dekat dengan kekuatan penghancur. Meskipun niat pedangnya kuat, sebelum kekuatan penghancur ini, dia roboh tanpa ada kesempatan untuk melawan. Wang Lin bergabung dengan dunia dan akan pergi ketika kekuatan destruktif menyapu seperti mulut raksasa yang akan melahap semua kehidupan. Saat ditutup, tubuh Wang Lin menghilang sebelumnya. Dimanapun kekuatan destruktif menyapu, bumi runtuh, menampakkan kehampaan gelap di bawah. Kekuatan destruktif ini langsung menyapu seluruh Laut Pil, dan Laut Pil menghilang. Kemudian kekuatan destruktif menghantam benua banteng surgawi dan benua iblis hijau pada saat yang bersamaan. Gemuruh, 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 gemuruh. Seluruh benua banteng surgawi bergetar.
Suara seperti cermin retak terdengar dan kemudian penghalang di sekitar benua surgawi runtuh. Benua iblis hijau mengalami hal yang sama, gemuruh menggelegar bergema saat bumi retak dan gunung runtuh. Hantu banteng raksasa tampaknya muncul di atas benua banteng surgawi, dan ia mengeluarkan raungan diam ke arah benua iblis hijau. Tak lama setelah itu, kalajengking hijau raksasa yang menyelimuti seluruh benua iblis hijau mengeluarkan desisan diam untuk menyamai raungan banteng raksasa. Episode ke-51, dengan judul Orde Jiwa, langsung ke dalam alurnya. Orang yang tak terhitung jumlahnya di antara puluhan ribu pembudidaya meninggal di Laut Pil. Avatar Void Cloud terlalu dekat dan menjadi yang pertama mati. Tidak peduli seberapa kuat niat pedangnya, ketika menghadapi ledakan pil surgawi, dia serapuh selembar kertas. Di bawah keruntuhan, seluruh Laut Pil menghilang. Benua iblis hijau kehilangan lebih dari puluhan ribu pembudidaya. Sisanya tidak bisa lepas dari kekuatan destruktif ini dan dipenuhi dengan keputusasaan ketika bayangan besar muncul. Bayangan ini terlihat seperti seseorang, tetapi tidak mungkin untuk melihat penampilan orang tersebut dengan jelas. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyelimuti pembudidaya benua setan hijau yang tersisa. Ketika kekuatan destruktif mendekat, sosok itu mundur lagi, nyaris tidak menghindari kekuatan destruktif. Kemudian sosok itu menghilang tanpa bekas, namun nyatanya mereka masih terluka. Laut Pil menjadi hampa, dan tanah di dekat Laut Pil di benua banteng surgawi mulai runtuh. Dampaknya menimbulkan badai debu yang akan berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Bumi di benua iblis hijau juga hancur. Bumi yang hancur terbang ke langit seperti awan dan menyebar jauh dan luas. Untungnya, pil surgawi meledak di tengah Laut Pil. Jika itu lebih dekat ke benua banteng surgawi, itu akan menyebabkan kerusakan serius pada tanah. Dari sini, orang dapat melihat betapa luar biasa dan misteriusnya asal-usul Celestial Pil. 3 hari kemudian, kekuatan destruktif dari ledakan Celestial Pil akhirnya melemah hingga menghilang. Namun, badai debu yang menyelimuti tepian dua benua itu masih ada. Di sisi benua iblis hijau, setelah 3 hari hening, mereka tidak mengubah rencana mereka untuk memasuki benua banteng surgawi. 3 sekte utama bergabung bersama dan mengumpulkan murid dan tetua untuk membentuk 70.000 tentara kultivator yang berbaris menuju benua banteng surgawi yang tidak lagi memiliki penghalang. Sebagian dari pembudidaya yang telah mencapai tahap Void Tribulan terputus dari pasukan utama. Lusinan lampu menyala ke depan, mereka adalah pelopor perang ini. Mereka juga kekuatan yang akan memainkan peran besar dalam perang ini. Benua banteng surgawi, pegunungan yang dekat dengan Laut Pil. Gunung-gunung di sini telah runtuh. Langit gelap dan tertutup debu, membuatnya suram. Ada juga deru angin. Angin terdengar seperti jeritan jiwa-jiwa yang kesal, cukup menakutkan untuk menggoyahkan pikiran. Di kabut, ada gunung yang runtuh dengan seorang pemuda berambut putih duduk di dalamnya. Dia adalah Wang Lin. Pada saat ini, wajah Wang Lin sangat pucat. Dia telah menghabiskan 3 hari terakhir untuk pulih dari luka-lukanya. Ada noda darah merah tua di tanah. Dia telah batuk darah ini karena luka-lukanya. Kekuatan destruktif berada dalam harapan Wang Lin, tetapi dia masih terkena gempa susulan. Meski hanya menyapu tubuhnya sesaat, pada saat itu, Wang Lin merasa seperti mendengar suara tulangnya patah, flash disk pecah, dan jiwa asal dihancurkan. Setelah dia tiba di sini, dia tidak bisa lagi menahannya. Dia batuk darah dan cepat sembuh. Jika itu adalah pembudidaya biasa, jika mereka tidak mati, mereka harus mencari tubuh lain. Namun, dengan tubuh Dao kuno Wang Lin, dia hanya terluka. Pada malam hari ketiga, Wang Lin membuka matanya untuk pertama kalinya dan menarik napas. Dia mengerutkan kening saat debu di udara membuat napasnya pahit. Dia menatap langit. Meski hari sudah senja,
debu membuat matahari atau bulan tidak mungkin terlihat. Itu sepadan. Meskipun saya terluka. Ketika dia mengatakan dia tidak akan membiarkanku pergi sebelum kematiannya, itu berarti dia mungkin datang dengan avatarnya. Namun, avatar itu sekarang benar-benar mati. Kematian avatar akan mempengaruhi tubuh aslinya. Saya hanya tidak tahu seberapa besar dampaknya, seharusnya tidak kecil. Dan aku juga mendapatkan ini. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan wajahnya yang pucat menjadi sedikit merah. Dia kemudian melambaikan tangannya dan ada kilatan cahaya. Sebuah kompas muncul di telapak tangannya. Kompas ini terlihat sangat biasa dan peta laut Pil telah menghilang darinya. Sebaliknya, itu adalah area di sekitar Wang Lin sekarang. Tidak ada lampu di atasnya. Rangkaian pembatasan ini misterius, dan setelah saya melahapnya, esensi pembatasan saya akan meningkat, namun, itu masih berguna, jadi tidak perlu terburu-buru untuk melahapnya. Alasan Wang Lin berani menyembuhkan di sini sebagian karena pembatasan ini. Sebelum dia mulai menyembuhkan, dia mengatur batasan di sini. Dia membuatnya lebih kecil, yang membuatnya lebih kuat, dan itu hanya memungkinkan orang untuk pergi daripada masuk. Luka saya telah pulih 70% hingga 80%, jadi seharusnya tidak ada masalah. Sekarang setelah esensi air saya selesai, saya harus kembali ke Sekte Jiwa Agung. Saya ingin tahu apakah mereka mendapatkan giok saya. Melihat waktu, itu seharusnya tidak tiba, tapi gemetar dari benua surgawi banteng 3 hari yang lalu seharusnya menarik perhatian. Wang Lin merenung sambil berdiri. Matanya bersinar saat tangan kirinya mengulurkan tangan dan batu giok muncul di genggamannya. Giok ini terlihat sangat biasa, tetapi itu berisi rekaman Wang Lin memasuki Laut Pil untuk kedua kalinya, ketika dia menghancurkan 3 bendera, mencuri kompas, memotong Celestial Pil, dan membunuh Void Cloud. Itu direkam sampai Wang Lin meninggalkan Laut Pil. Wang Lin bukanlah seorang kultivator muda yang tidak tahu apa-apa. Setelah bergabung dengan Sekte Jiwa Agung, dia tahu bahwa pahala adalah metode utama untuk mendapatkan harta, pil, dan metode budidaya dari sekte. Jika dia hanya memberitahu orang, orang lain akan curiga atau tidak percaya padanya. Metode terbaik untuk membuktikan dirinya adalah, tentu saja, mencatat semuanya dalam giok. Baik itu asli atau palsu, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup. Setelah sedikit merenung, Wang Lin menghapus adegan dia mendapatkan kompas, hanya menyisakan dia memotong pil surgawi. Ini sudah cukup. Dengan ini, saya bisa meminta mantra ilusi berlapis-lapis dari Estim Green Bull. Wang Lin menyingkirkan giok dan kompas. Setelah menghapus batasan, Wang Lin terbang menuju kedalaman benua banteng surgawi. Setelah terbang lebih dari 100.000 kaki, riak bergema dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia jauh dari Laut Pil, di bagian dalam benua banteng surgawi. Dia tidak berhenti sama sekali saat dia terbang ke depan dengan cepat. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Wang Lin tidak jauh dari Sekte Jiwa Agung, tapi ini hanya dari pandangan menggunakan spatial bending. Jika seseorang ingin terbang, mereka masih membutuhkan beberapa bulan. Ini juga jauh di dalam benua banteng surgawi. Ada barisan pegunungan di mana-mana dan rumput hijau menutupi tanah. Daerah ini sama sekali tidak terpengaruh oleh dampak dari Laut Pil. Bagaimanapun, benua banteng surgawi terlalu besar, dan area yang terkena ledakan di Laut Pil hanya sebagian kecil. Selama interval antara pembengkokan tata ruang, Wang Lin akan duduk di atas Raja Nyamuk, yang dengan cepat terbang ke depan. Selain menggunakan spatial bending, dia duduk di punggung Raja Nyamuk dan pulih. Setelah lebih dari setengah bulan, dia telah pulih hingga 80% atau 90%. Cedera yang tersisa dapat diabaikan. Pada hari ini, saat Wang Lin terbang,
dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya menyipit. Di hadapannya, ada beberapa kilatan cahaya hantu. Ada bangau kertas hitam di dalam lampu ini. Burung bangau kertas ini terbang ke arah yang berbeda, dan mereka bahkan lebih cepat dari Wang Lin, menghilang dalam sekejap. Untungnya, seseorang melewati Wang Lin, dan saat itu akan menghilang. Wang Lin menggunakan mantra stop untuk menghentikannya beberapa ratus kaki jauhnya. Dia melambaikan tangannya dan itu terbang ke tangannya. Perasaan ilahinya memasuki derek kertas dan suara yang kuat tiba-tiba bergema di benaknya. Benua iblis hijau sedang menyerang. Laut Pil telah dihancurkan dan begitu juga dengan penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Tentara mereka akan segera tiba. Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi mengeluarkan tatanan jiwa. Semua sekte harus menyegel sekte mereka, dan semua pembudidaya yang siap tempur akan berkumpul di 7 titik kunci di benua banteng surgawi yang diciptakan bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Wang Lin mengendurkan derek kertas dan itu menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Wang Lin merenung saat dia melihat ke langit di depannya dan memikirkan banyak hal. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan tidak lagi memikirkan semua pikiran aneh yang muncul di benaknya. Dia tenang, duduk di punggung Raja Nyamuk, dan terbang pergi. Sementara Wang Lin sedang dalam perjalanan kembali ke sekte besar, pada hari ke-20 setelah ledakan, lusinan pembudidaya Void Tribulan dari benua iblis hijau tiba sebagai tim lanjutan. Tujuan mereka adalah untuk mengkonsumsi para pembudidaya langkah ketiga di benua surgawi dengan segala cara. Semakin banyak mereka membunuh, semakin besar peluang kemenangan. Sekitar 1 bulan di belakang mereka, pasukan benua iblis hijau yang terdiri dari 70.000 pembudidaya menutupi langit dan perlahan maju. Di belakang pasukan 70.000 pembudidaya ini, ada bayangan pedang yang menakutkan yang perlahan-lahan diikuti dengan niat pedang yang menakutkan. Ini adalah pedang kuno emas, dan di atas pedang itu duduk seorang pemuda berbaju biru. Rambut panjangnya disampirkan ke bahunya dan dia hampir sangat tampan. Dia tenang, tetapi wajahnya agak pucat saat dia melihat ke benua banteng surgawi yang jauh. Ada kilatan dingin di matanya. Dia telah menghancurkan avatar saya dan memaksa level kultivasi saya turun ke tahap awal Void Tribulan. Kami akan perlahan-lahan mengatasi dendam ini. Petik 2. Pedang kuno emas di bawahnya mengeluarkan aura yang sangat mulia, dan bayangan raksasa lapis baja emas berjubah kekaisaran muncul di belakang pedang. Sosok ini sangat besar dan mengeluarkan aura kuno. Pedang ini luar biasa. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.